musik, berarti yang kita ketik itu slash dulu, slash ini slash home, kemudian masuk ke dalam musik, misalnya Linux ke Linux, seperti itu. Kemudian nah, nanti ini flash disk, keuangan, dan langsung contoh ya, saya coba. Mungkin saya coba dari sini ya, command line. Nah, di Linux di sini kan ada, saya ganti dulu sebentar. Di sini ada riskan, add riskan ThinkPad X 220. Nah, ini artinya, sebentar saya ganti dulu. Hostname server. Ini langsung deh. Riskan X220. Berarti saya ini login sebagai user Riskan dan nama servernya itu adalah ThinkPad X220 hostname-nya. Saya ganti hostname-nya. Kalau saya ganti hostname-nya ini jadi server 1. Berarti sekarang user Riskan berada di server 1. Server 1 itu hostname-nya. Riskan itu user yang login. Nah, sedangkan tanda dolar di sini artinya kita login sebagai user biasa. Ini kita login sebagai user biasa. Nah, kemudian kita pindah ke login root, sudo in masukkan passwordnya. Nah, bedanya ketika kita sudah masuk root, dia simbolnya berubah menjadi tanda pagar seperti ini. Ini artinya sudah sebagai root. Untuk mengecek kita sebagai user siapa, bisa ketik W. Saya login sebagai user Riskan atau who am I. Kalau W itu tadi untuk untuk melihat user siapa saja yang login. Kalau kita mau mengetahui kita login sebagai siapa, saya pakai who am I. Nah, kita login, berarti saya login sebagai user root. Kalau saya balik lagi ke user biasa, ketik lagi who am I. Nah, di sini saya login sebagai user Riskan. Nah, untuk kita lihat file sistemnya, kita ke cd slash. Saya masuk ke dalam cd root. Nah, di dalam root ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada bin, ada boot, data, etc, dev,
home, lib 32 dan lain-lain semuanya. Nah, semuanya berada di bawah slash. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada Mas, saya kepingin nanya nih. Ya, gimana? Tadi saya nggak sengaja ketik backslash, terus dia jadi ke bawah gitu Mas. Mesti dikeluarin dulu. Nah, tuh backslash tuh buat apa ya kalau nggak sengaja ketekan tuh ya? Backslash atau saya misalnya tadi ke klik hostname, host, lihat dia. Nih kayak gini nih. Betul nggak nih? Saya backslash yang di bawah backspace itu. Bentar. Kalau backslash aja dia. ya hostname terus saya ketik backslash baru enter. Terus dia kayak ada tanda lebih besar dari, terus dia ke bawah. Nah, backslash itu fungsinya buat apa sih? Di biasanya buat ngetik dalam jumlah yang banyak, dia kayak kalau misalnya kita gini nih. Misalnya saya punya folder nih, buat folder nama foldernya ada spasinya, saya mau makan. Buat folder saya mau. Nah, dia penghubung antar, kan kalau saya bikin folder mkdir saya mau makan, ntar saya jadi 3 folder yang saya buat. Oh, oke. Paham. Dia membuat yang tanda spasi itu jadi satu dia. Nah, untuk kayak buat teks baru kita. Oke. Sama kayak kita bikin chat teks masalah. Ya gitulah pokoknya. Kayak gitu sepertinya dia penghubung. Oke. Paham Mas. Kemudian sudo min i data manajemen paket. Kalau paket itu kan biasanya pakai apt get update ya, mengupdate paket-paket kita. Nah, paket-paket ini ambilnya dari mana atau enggak? Saya jelasin. Dari repository nano apt shortlist. Kalau kita mau ganti ke repo yang di lokal, kita ganti di situ. apt shortlist. Seperti itu. Kemudian update ya. Ada namanya apt update dan apt upgrade. Nah, bedanya update dengan upgrade apa? Ada yang tahu nggak? Update dengan upgrade. Update itu dia kayak ngelis dulu apa yang bisa di-upgrade. Upgrade itu eksekusi upgrade-nya, Mas. Betul nggak? Ya, betul. Kalau update itu dia mengambil semua indeks-indeksnya dulu. Ntar untuk mengupdate-nya, untuk menginstal paket-paketnya dia menggunakan upgrade. apt-get upgrade. Ya, betul. Kemudian untuk remove, apt-get remove. Misalnya kita
nggak tahu nama paket yang pengen kita install nih, kita tahunya cuman sebagian kata aja. Kita bisa cari misalnya apt get source misalnya Samba. Kita akan cari tuh semua kata-kata yang berkaitan dengan Samba. Misalnya ada Samba dev, Samba DDG. Kan kadang kita kalau mau install paket kan itu nggak tahu nama paketnya apa nih, aduh lupa nama paketnya. Kita cuma ingat sebagian aja. Kita bisa search. Oke, apt get source. Tapi kan itu harus tahu nama paketnya berarti ya Mas, Samba itu. Iya, ya terkadang kalau kita lagi konflik kita nemuin apa namanya error gitu. Ini harus install ini nih. Oh ini. iya Kita iya. bisa cari. Iya. Ya, yang berkaitan dengan itu. Itu. Kemudian saya coba jelasin yang ini. Dan Distinct itu apt directory ya. min catch nama aplikasinya. Sama katanya. Oh, Kalau misalnya sip, kita Samba. cuma tahu kata doc, iya, sama katanya. Oh iya. Ya. Bisa pakai Ubuntu server nggak ada warnanya. Iya, nggak ada waktunya biasanya mau di server. Nah, LS. LS ini ada beberapa lagi kalau kita LS di sini. Misalnya LS di sini LS testing. Ada LX 4. Nah, saya coba jelasin yang atas ini. Ini disebut dengan blok. Blok itu baris pertama yang bertuliskan total 40 KN ini. Itu jumlah blok yang digunakan di hard disk. Yang merupakan informasi jumlah blok yang digunakan. Untuk ukurannya itu umumnya 512 byte. Kemudian itu tipe yang di ujung sini, yang D, huruf D. Ntar ada yang tipenya berupa file misalnya. Tes. Nah, kalau min di depan itu artinya dia sebuah file. Kalau tanda min di depan itu artinya dia sebuah file ini. Sedangkan D berarti sebuah folder. Itu. Kemudian untuk ini disebut dengan link. Link itu menyatakan banyaknya link atau shortcut yang dimiliki oleh file. Di sini berarti cuma ada 1 link. Ini 4 link. Ini 3 link. Itu. Terus ini adalah ownernya. Yang punya file itu si user testing. Sedangkan grupnya itu adalah testing juga. Nah, kemudian ini size-nya, ukurannya. Gitu. Kemudian ini adalah tanggalnya. Nah, tanggal ini merupakan informasi tanggal dan jam kapan terakhir kali file dimodifikasi. Jadi berdasarkan tanggal ini kita bisa tahu nih file ini dimodifikasi kapan. Seperti itu. Kemudian untuk perintah dasarnya bisa pakai seperti pwd. Pwd itu untuk menunjukkan di mana direktori sekarang kita berada. Atau biasanya non pwd. Pwd-nya print current working directory, pwd.
Nah, kemudian CD. Nggak ada mana ada CD. Mana CD? CD itu change directory. Kemudian akan ada kita tuh kalau saya masuk CD misalnya var log, ada CD min dan ada CD titik-titik. Nah, kalian tahu nggak fungsi dari CD min dan CD titik-titik? Kalau CD min itu artinya kita balik ke directory sebelumnya. Misalnya saya sekarang berada di directory home riskan. Saya pindah ke folder var log Samba. Kalau saya CD min, saya akan balik ke folder sebelumnya. Nah, folder riskan. Tapi kalau saya CD varlog Samba, CD titik-titik, saya mundur satu langkah ke belakang. Jadi sekarang saya di varlog. Jadi saya mundur lagi satu. Jadi var. Saya mundur lagi satu. Sekarang di root. Sekarang di root. Jadi itu. Kalau CD doang Jadi dia CD ke default directory ya? Cuman satu. Ya. Home directory. Atau CD directory juga sama. Kemudian editing. Ada yang biasa pakai mana biasanya? Ada yang sering pakai VI di sini? Saya nano. Vim atau mana? Saya pakainya ya? VI. VI. Vim, Deng. Vim. Vim ya? Iya, Vim yang baru. Coba. Sekarang saya coba untuk misalnya mengedit file pakai VI, Vim testing. Saya akan buat file namanya testing. Nah, untuk di VI ini ada dua mode, namanya mode insert, mode sebentar. Jadi namanya insert mode. Jadi kalau kita mau menginput file, kita harus tekan I dulu dia. Ntar habis itu ada mode insert. Download dulu ya. Ini update. Ya, untuk apt get install. Vim. Udah baru saya. Vim tes. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau copy baris ini ada yang tahu? Saya misalnya mau copy ini jadi 6 baris. Ya tinggal klik YY T YY T. Dia bukan di mode insert tapi ya. Harus escape. Ini kan sekarang di mode insert nih. Harus di escape dulu dia.
Oke. Dia untuk copy ketik YYP, itu dia akan copy satu baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Saya mau copy baris pertama, ketik YYP. Habis itu saya pengen copy dua baris. Saya pengen copy dua baris ini nih. Baris pertama ada dua baris. Berarti ketik 2YY, kemudian P. Dia akan copy dua baris. Saya mau copy 4 baris. 4YY, P. Atau ada yang cara lebih mudah, yang lebih enak pakai ini dia. Nah, pakai visual line. Tinggal Y, P. Bisa ya. Y, Tinggal Y, P. Dia nggak boleh di insert, dia harus di escape loh. Y, P. Saya malah dari B ke S. Y, P. O, P. P. Oh, Y, P. oh iya. Y, P. Kalau hapus, Hapus DD. hapus satu baris ya. Ya, jadi hapus satu baris. Hapus satu huruf, Hapus satu huruf X. X. baris. Hapus satu huruf X. Oh iya. Oh, Siap. gampang. Nah, yang lebih mudah itu kalau mau copy, tekan Shift V, habis itu tekan kursor ke bawah. Nah, ini tinggal Y, terus itu P. Dia Shift pakai V. mode Shift V, Shift Shift dan V. V, Iya. habis itu tekan panah ke bawah. Kalau sudah di blok, tekan Y. Y buat copy, habis itu tinggal paste. Nah, Shift V. Oh iya. kemudian kita mau copy per kata. Misalnya copy per kata. Ada dua kata nih, baris pertama. Kalau kata itu pakainya word katanya. Nah, untuk copy per baris dengan YY. Copy per kata W. Misalnya saya pengen copy baris, kata, ini satu kata, 1W. Salah. YW. Oh, maaf. YW. Nah, copy per kata itu pakainya YW. Misalnya saya pengen copy kata pertama. Oh, jadi kursornya harus diletakkan di awal kata dulu. Dia akan mengcopy dari awal kursor. YW. Kemudian paste. Nah,
YW. Dia akan copy per kata dia. Dia mengerti per kata. Kalau YW terus insert nggak bisa ya? Dia pas mau ke bawah. Harus di insertnya harus satu-satu. Harus dia skip lagi dia. Oh. Karena Y, W. Nah, kita harus kesini bawah dulu. Sini dulu, baru P. Nah, Oh iya. seperti itu. 2 kali kerja berarti. Iya, dua kali kerja. Nah, yang gampang gini dia. Yang paling gampang itu pakai yang tadi yang Visual line ya? Control V, ya, Control V. Kalau Shift V itu kan buat per baris. Kalau Control V kita bisa per kata. Control V, di situ tekan tanah kanan. Y, I. di situ P. Ini Control V. salah. Oh, gitu. Control V. Terus Y baru P ya? Ya, Y. copy per baris. Kemudian untuk save, titik 2, key, escape, titik 2, atau X juga bisa, titik 2X. Nah, itu untuk menyimpan yang tadi kita ketik. Escape, X. Kalau kita tidak mau menyimpan, kita escape, titik 2, quit, key aja. Itu dia tidak menyimpan dia. Seperti itu. Kemudian sini, saya coba sini ya. Perintah bantuan manual guide. Kan pada dasarnya kita ini nggak akan menghafal seluruh komen-komen Linux. Banyak sekali kan komennya. Jadi kadang kita cukup butuh manual saja untuk melihat atau mimin help. Misalnya kita sini. Misalnya kita mau tahu komen bang kopi apa aja sih, saya pakai cp mimin help. Optionnya ada banyak nih, kita nggak mungkin menghafal semua ya. Misalnya kita pengen copy belajar, saya baca dulu, belajar Linux.
Kemudian kita pengen copy folder belajar Linux. Ini, sebentar. Kemudian saya buat file 1, 2, 3. Jadi ada folder namanya belajar Linux. Isi filenya 1, 2, dan 3. Itu nama filenya. Kemudian saya mau copy folder tersebut, folder belajar Linux, ke direktori opt misalnya. Pertama kita coba cari dulu cp min help. Nah, untuk copy folder itu apa sih maksudnya dan isi-isinya. Nah, kita pakainya ini. Copy directory recursively. Artinya akan mengcopy direktori dan isi-isinya dan folder di bawahnya. Kita coba. cp -r belajar Linux ke opt /opt. Enter. Nanti di folder opt akan ada folder belajar Linux gitu ya. Di opt ls belajar Linux. Filenya isinya ada 1, 2, dan 3. Atau juga kita untuk melihat manualnya bisa pakai man cp. Kamu tahu nih, man cp itu apa aja sih dia, atribut-atributnya. Min copy, min a, min d, force, banyak dia. Nah, saya juga nggak hafal semua nih, banyak banget. Untuk copy aja. Kemudian sekarang coba latihan ya. Atau coba. Atau bisa pakai move untuk copy. cd home scan. Kita pengen move folder belajar Linux ke folder opt. Pakai perintahnya mv, man mv. mv itu artinya untuk memindahkan file atau merename file. Kita coba. mv belajar Linux ke opt. Saya akan pindahkan folder belajar Linux ke opt. Nah, sebentar saya hapus dulu. Linux ke opt. Nah, folder belajar Linux tadi akan pindah opt. Atau kalau di Windows dia sama seperti cut ke opt. Seperti itu. Di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Nanya dong, Mas. Ya, gimana? Tadi pas saya ls-al atau ls-lah itu, dia ada direktori yang titik, terus titik 2, terus titik bus rc. Nah, maksud yang ada titiknya itu apa ya, Mas? Oh, titik itu artinya file yang terhidden. Dia hidden file. Dia nggak di show dia. Kalau kita lihat di sini nih,
Ada namanya show hidden file. Nah, ini saya pakai saya. Nah, Kali Linux tuh dia defaultnya dia nggak men-show file-file atau directory yang di hidden. Nah, kita bisa melihatnya nih pakai show hidden file. Nah, Kali Linux ciri-ciri file atau folder yang di hidden itu ada titiknya depannya dia. Kalau misalnya kita buat file atau folder yang depannya titik, itu otomatis akan di-hide oleh Linux. Kalau Ubuntu. Seperti itu. Encan. Misalnya nih, ls lah. Nah, ini. Kalau kita ls min l aja, nah itu nggak bisa. Sebentar. Kalau saya ls min l aja, nah dia nggak di show yang hidden. Tapi kalau saya ls min lah, nah di show. ls min help. Nah, kita mau tahu nih tadi nih, ls min lah itu apa sih? Nih, min a. Artinya Almost all. 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 Nah, artinya tidak ignore untuk yang awalan titik nih, yang awalan titik semua akan dilihat. Nah, kalau min h itu artinya human readable, artinya yang mudah dilihat lah. Kalau misalnya kita misalnya la aja dengan lah bedanya, nah ukurannya jadi lebih mudah dibaca dia. Ini 4K, kalau kita la aja dia, nah susah dia ukurannya bright. Oh, bedanya AH sama LA gitu. Saya seringnya pakainya LA sih. La ya. Kalau H itu jadi lebih mudah dibaca dia. Ya, Kalau untuk urutan LAH misalnya AHL, HAL itu nggak masalah ya Mas? Iya nggak masalah dia. Apa LAH. Kalau kita mau mengurutkan berdasarkan tanggal, ls min ltr. Nah dia urut tuh tanggalnya tuh. Jadi class modify. tahu LTR dari mana Mas? Dari mana juga? Ya, iya. Misalnya kita ls min help saya. Nih, sort by modification time. LTR itu kan proses. Atau Line sort. Oh. Ada lagi yang nanya? Itu yang di sort apanya Mas? Sort berdasarkan apa dia ini? Itu per huruf ya, atau per size. Saya pakai Sort by size dia sebenarnya. Iya, Pak. Kalau saya misalnya buat tabir tes, tes. Terus tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, tes 5.
sort biasanya family sort berdasarkan ini ya, berdasarkan update. Kalau misalnya saya pengen folder yang banyak seperti ini, misalnya saya hapus dulu ya, tes gitu. Saya pengen buat file start kan, tes. Kalau saya pengen buat file tes 1 sampai 100, kalian tahu nggak caranya gimana? Buat file tes 1, tes 2, tes 3, tes 4, tes 5 sampai 100, kan banyak tuh, butuh waktu. Caranya begini, start tes, ini kurung kerawal 1 sampai 100. Dia akan buat satu. Iya. Kan kalau buat satu kan lumayan tebal juga itu. Kalau ngapusnya bisa semua juga tuh Mas. 100 gitu bisa dihapus juga langsung. Remin RF aja langsung. Remin RF aja langsung tes bintang. Kalau mau depannya 001, 002 gimana ya? Tes nama file apa dulu? 001 tes itu nama filenya. Iya, itu kan 1 sampai 100 kan. Tapi pengennya jadi 001 sampai 100. Tes 001 sampai 100. Nah, 01, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Kalau saya misalnya pengen hapus, bisa nggak gini ya? RM hapus hanya 019 sampai 050. Dan hapus ini bagian itu. Nah, bisa juga gitu. Dia hapus 19 sampai 50. Nah, seperti itu. Oh iya. Mantap kali. Ini capek gitu. Kemudian Mau nanya dong Mas. ya gimana? Tadi ke saya mau mindahin file ya. Pakai move, pakai MF. Itu folder. Biasanya kalau di Windows kan kalau misalkan nggak bisa kan ada pesan balik lagi kan ya. Ini filenya hilang tapi Ya. di foldernya nggak ada tuh, larinya kemana ya? Tadi komennya gimana komennya tadi? Misalnya MF, move, MF, ya, terus MF. Dari folder aktif sekarang mau dipindahin ke folder yang dituju. ya, Nah, kan udah ada eksekusi tuh. Dicek di folder yang mkdir tadi nggak ada isinya. Larinya biasanya kemana ya? wah itu harus mungkin salah copy kayaknya deh. Komen ada historinya nggak? Ya, Nah, historinya gimana ya ngopinya ya? Pakai oh, ini aja nih. History. Ya. Historinya ya MF aja, MF. Nah, Oh, MV doang history. iya MF mindahin folder, mindahin file aja, file download gitu loh. Tadi kan download Zoom ya, saya pindahin ke mau saya pisahin gitu kan. Ya. MF nama file Ke slash mana? MF nama file ke folder yang dituju slash misalkan folder A gitu kan. Ya. Nah, aku cek di folder A-nya nggak ada isinya, tapi di file yang sekarang aktif tuh nggak ada filenya. Biasanya ngeceknya gimana tuh ngeceknya?
ngeceknya itu masuk dulu ngeceknya itu. Kalau di Windows kan dia biasanya kalau nggak bisa kan dia masih ada di itu ya, masih ada di folder yang sekarang nih kalau nggak bisa. Nah Ya. ini langsung hilang aja itu. Apa salah Itu lebih folder dicari gitu? pakai file. Foldernya sih ya, oh, benar foldernya Nah, ada file/dev. nama file yang di copy apa Pak? Nama File yang di filenya copy. apa bentar tadi atas. Nama filenya sih apa namanya? teambeaver@amd64.dev. Cuma Teambeaver define aja Pak. filenya ya. Pakai biasa ya filenya ya. Bentar, Define maksudnya file dicari. ya. Find dot Find dot find spasi dot Mana Mas nggak ada di sini? bintang. bentar. Itu yang find juga perlu. Grab nama filenya apa gitu. Ya, bintang dot pakai bintang bisa nggak ya? Bintang dot dev gitu. Ya coba bisa nggak? Ya. Waduh, banyak amat ini. Ini find dot jadi tanda Devnya. Tata. yang Ya. lalu nama filenya. Misalnya saya mau nyari tes 058 find dot grab tes 058. Nah, dapatnya filenya. Itu buat nyari filenya Pak yang hilang tadi. Misalnya saya file lagi nih. Nah, nih. Jadi untuk menemukan file yang hilang. Oh, pakai Grab ya? Iya, pakai Grab. Grab. Nah, ntar kita bisa nyari nama filenya tadi. Mungkin salah copy atau ke folder mana aja itu hilangnya. Kita harus tahu nama filenya ya. Iya, sama filenya. Nggak temu, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada ya, pengalaman ya. Iya, nggak. Dibuat ulang lagi aja Pak. Iya. Buat ulang, move lagi ulang. Tapi posisinya move nama file ke folder itu udah benar ya? Iya, benar itu. Jadi gini, kesintakan begini. Move, Mau F, F. Ya, nama file. file yang mau di copy, Iya. habis itu apa Nama tujuannya kemana? directory slash apa gitu, slash A Ya, misalnya. ya tujuannya kemana? Nah, jadi kayak move sumber ke dari mana mau copy kemana gitu. Bukan hapus kan ya, move ya? Move itu cut ya. Hah? Cut ya? Wah iya, cut hilang tadi ya. Dia hilang, dia source-nya hilang jadi apa? Kalau di cut. Cut. Hmm. Tapi tujuannya entah berantah itu. Kita berantah iya bisa jadi salah copy atau kemana. Itu udah dibikin file foldernya. Oke, apa-apa. Oke, sekarang kita coba ini Pak. Sama login sebagai user masing-masing. Login. Habis itu kemudian pindah ke directory tmp. Pakainya change directory. Kemudian buat file namanya test1.txt. Isi file tersebut mini class
Linux CLC. Kemudian buat satu folder bernama latihan. Kemudian copy file test tadi ke dalam folder tersebut. Ayo monggo dicoba Pak. Latihan. Pertama kita pindah direktori TMP, pakainya apa tadi? CD TMP. Kemudian buat file pakai apa? Pakai touch, comment touch tadi. File tersebut bernama test1.txt. Nah, kemudian di file tersebut dibuat isinya ini kelas Linux CLC. Jadi masuk ke TMP dulu, habis itu buat file namanya T1, isinya kelas Linux CLC. Nah, jika sudah, buat folder lagi namanya latihan. Itu buat foldernya di TMP ya? Iya, di TMP. Buat folder MacDear, TMP. Lanjut, kopikan file teks Kemudian 1. copy teks 1, S1 yang ada buat tulisan, yang mana kopinya ke dalam folder latihan ya, yang baru dibuat tadi. Nah, yang 6 nih di move dari folder latihan ke folder /home. Kalau sudah, pindah ke home directory. Cannot create regular file, permission denied. Itu di tahap yang berapa? Yang 5 ya? Ya. Harus di mod dulu. Harus sudah dulu. Sudah belum? Oh, harus sudah. Ya, bisa langsung chat. Kemudian yang 6 di move. File test2.txt di move ke folder home dengan nama test3.txt. Kalau sudah, pindah ke home directory. Komen CD tadi. Komen CD.
Kemudian hapus file test1.txt yang berada di /tmp tanpa pindah ke folder tmp terlebih dahulu. Artinya kita hapusnya dari home directory. Nggak perlu cd lagi, berarti langsung rm bla 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 gitu. Kemudian hapus folder latihan yang ada di tmp tanpa harus pindah ke tmp terlebih dahulu. Nomor 7 tuh pindah ke home ya? Iya, pindah ke home directory. Ke home. Hapus file .txt. Hapus tuh apa sih? Oh, rm. Hapus rm. Kalau ada yang bingung, langsung aja nanya. Home lagi, hapus yang mana di tmp. Itu nomor 9, hapus folder latihannya ya? Ya, hapus folder latihannya. Foldernya dihapus. Pakai yang rekursif tadi. Berarti TMP-nya kehapus dong. Enggak ya, cuma latihan. Oh, enggak. Iya, /tmp /latihan. Oh iya benar, ini hapus semua. Ini error. Lancar semuanya? Nah, Lancar. Wes, mantap. Sekarang kita masuk ke permission ya. Ini yang arti dari ROX ini ada yang udah tahu belum? dari directory, write, x execute. Ya, jadi gitu.
Linux. Nah, di sini kan ada RWX, RWX, RWX. Untuk RWX yang pertama itu adalah owner. Dia menunjukkan kepunyaan siapa. Yang tiga pertama ini adalah owner. Ini owner. Untuk RWX yang kedua itu adalah grup. Sedangkan RWX yang ketiga itu adalah other. Other itu artinya selain user dan grup. Misalnya saya buat folder, buat user dulu deh. Add user, user 1. Yes. Add group, group add group 1. Saya buat folder namanya training Linux ls jumlah training Linux. Nah, gini. Ini ya. Di sini folder training Linux mempunyai user, root, dan root, dan grupnya root. Saya ganti dulu ya, chown jadi user 1 training Linux. Terus grupnya saya ganti change group group 1 training Linux. Fungsinya apa, Mas? Itu Mas, yang grup 1. Oh, Ya, yang tadi saya buat grup kan, saya buat grup tadi nih, grup app. Grup user juga, user. Nah, terus saya buat nih. Jadi folder training Linux itu punyanya si user 1 dan grupnya grup 1. Nah, di sini kan ada RWX. RWX pun menandakan ownernya. Di sini kan ownernya itu kan Linux, user 1. Nah, berarti si user 1 ini dia bisa membaca, menulis,
dan mengeksekusi folder training Linux. Nah, sedangkan grup dari grup 1 ini dia hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Dia nggak bisa menulis. Jadi kalau ada user-user yang termasuk dalam grup ini, dia hanya bisa membaca saja dan mengeksekusi, tapi tidak bisa menulis. Nah, sedangkan user selain ini, selain user 1 dan grup, dia juga hanya bisa membaca dan eksekusi. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa hapus, nggak bisa ngedit. Dia hanya bisa nulis saja. Soalnya di sini permisinya nggak ada write. R itu read, membaca, write itu menulis, X itu mengeksekusi. Jadi untuk yang punya hak akses full itu user 1. Sedangkan grup 1 dia tidak bisa menulis karena tidak ada write-nya, hak akses write. Kemudian Jadi sintaknya gimana Mas yang grup user add 1? Yang grup user 1 gitu. yang CHON itu ya? Sebelum CHON. Yang grup user dulu. Add user. Add user artinya kita akan Ya, buat itu, user, namanya user ya. 1. Ya. Setelah yang grup usernya. Grup. Oh ini. Add user 1 grup add grup 1. Ya, grup add. Grup add grup 1. Grup add grup 1. Kalau komen-komen latihannya bisa diketik di komen bisa nggak ya, Mas? Bisa. Kan kita nggak bisa ke atasnya tuh. Ya kayak yang Mas William ini. Mau komen yang mana nih? Yang tadi setelah bikin grup udah nih, terus filenya tuh diapain tuh? Oh, gini. Kan udah bikin user sama grup tuh. Ya. Nah, kita ingin merubah file yang kita buat itu jadi, Ya. Nah itu di mana tuh? Ya, gini. Saya kan udah buat user nih, namanya tadi ID user 1. Habis itu satu lagi. ID user 1 tuh yang setelah bikin itu ya? Setelah bikin user? Enggak, ini buat show aja, show. Oh. User 1. Buat show user 1 yang saya barusan. Habis itu saya buat grup add kan. Nah, saya pengen menerapkan ke folder. Ke folder itu misalkan. Ya, dia pakainya CHON. CHON itu change ownership. Change ownership. Jadi mengganti kepemilikan. Jadi folder ini miliknya siapa? Sama folder ini miliknya user 1. Training Linux. Artinya ganti kepemilikan. Jadi folder training Linux ini punyanya si user 1. Folder training Linux itu punyanya si user 1. CHON user training Linux gitu ya. Grupnya belum. Nanti ya. Kalau mau langsung bisa. Ini user. Oh gitu. 1. Nah, pakai titik 2 dia. Ini artinya user. Ini artinya grup. Jadi kita ganti kepemilikan folder training Linux ini jadi punyanya user 1, grupnya grup 1.
Jadi yang bisa edit, hapus, delete folder ini ya si user 1. Untuk anggota dari si grup ini, dia hanya bisa membaca doang dia. Baca, tapi dia nggak bisa edit. Misalnya ada file, dia Oke. mau edit, nggak bisa. Seperti itu. Kemudian saya coba set ya. Sebentar ya Pak, saya kayaknya harus disconnect dulu deh. Ini untuk share-nya nggak bisa. Ntar saya jalan lagi sebentar ya. Oke. Ya. Halo? Tes? Ya Pak, kedengaran Pak. Oke. Saya coba share lagi ya. Sekarang kita buat file. Coba buat file. Path namanya belajar SED. Buat file namanya belajar SED. Terus kita edit filenya belajar SED. Misalnya belajar Linux sampai bisa. Belajar Linux 1, belajar Linux 2, belajar Linux 3. Kemudian kita save. Skip titik 2 X. Kita lihat sini. Nah, kita sudah buat file isinya ini.
belajar Linux sampai bisa, belajar Linux 1, belajar Linux 2, belajar Linux 3. Nah, misalnya saya ingin mengubah kata belajar Linux ini menjadi server. Saya mau ganti kata belajar Linux ini menjadi server. Saya buat yang banyak ya. Saya copy. Saya buat yang banyak. Nah, saya mau ganti kata belajar Linux menjadi server misalnya. Nah, kan kalau banyak baris ini nggak mungkin kita ganti satu-satu kan ya. Ini ganti server hapus, ganti server hapus. Kalau barisnya ada ribuan, pegel juga itu. Caranya pakai yang namanya set SED. Set. Oh ya, di Linux juga bisa yang namanya auto completion atau auto complete. Jadi kalau kita ketik SE kemudian tab, nah kita bisa muncul komen-komen yang tersedia di sini. Nah, ini untuk mengurangi kesalahan. Atau kita mau apa misalnya copy pp kita balik lagi cut belajar SED. Saya mau ganti belajar Linux menjadi kata server. Nah, dia bisa menggunakan komen SED S, nama filenya belajar Linux. Itu tanda petik ya, sebelum S. Iya. Saya mengubah source-nya asalnya dari belajar Linux menjadi server. Coba enter. Habis itu nama filenya. Nama filenya tadi apa? Belajar SED. Saya mau mengubah kata belajar Linux menjadi kata server yang berada di dalam file belajar SED. Bentar. Nah, bisa kita lihat lagi ya, belajar Linux. Nah, terus gitu. Jadi lebih mudah kita, nggak perlu mengedit satu-satu. Misalnya saya pengen ganti kata 3 menjadi 5. Saya mau ganti kata 3 menjadi 5 di server belajar SED. Nah, 5. Yang ketiga jadi 5. Tapi belajar Linuxnya diketimpa ya? Iya. Jadi nggak mengedit file, dia hanya show aja. Show. Saat belajar sip. Belajar SED kemudian Oh, iya ini nggak ngedit ya? ini nggak ngedit ya. Nggak ngerubah file asli. Iya, show dia.
Kalau pengen edit pakainya TE kan saya. Kan kayak gini. STD dari Linux 35. Atau kalau pengen ganti, atau bisa pakai Grab lagi. STD lagi. S belajar Linux jadi server. Ini juga ini. Nah, kemudian ada lagi pakai cut belajar PD. Saya mau hanya ambil kata yang dimulai dari Linux saja, yang kata belajarnya nggak usah pakai cut dan cut min D 10 sampai 15 9 tadi. 9 sampai 10. Nah, saya hanya mau mengambil kata Linux saja, kata Linux dan setelahnya, tapi sebelum Linux saya hapus, jadi kan sebenarnya. Jadi menggunakan cut D, kita akan menghapus cut min help. B itu byte, B itu byte-nya. Kita hapus, ini kan ada baris ke-9 dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya kita print dari baris 9 sampai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada sampai belakang juga nih. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Nah, saya hanya print dari baris ke-9 sampai dengan ke-25. Jadi yang muncul hanya Linux 23. Atau saya hanya mau munculkan kata Linux-nya saja. Berarti dari baris 9, 10, 11, 12, 13. Nah, Linux-nya saja. Itu. Saya copy dulu. Kalau pengen diedit, tadi kan yang sudah kita coba set tadi ya. Nah, tadi kan saya pengen edit dari belajar Linux menjadi server. Nah, kalau pengen hasilnya di save, ini pakai arah panah gitu. Nah, belajar save. Lihat hasilnya. Hapus sih. Hapus malah ya.
itu sudah back apa belajar set set. Saya tulis ya, saya tulis ke kotak PE. Hasilnya belajar 1 gitu. Cut belajar 1. Nah, di sini. Atau bisa juga pakai ini belajar 1 atau belajar 2 lah. Saya set di belajar 2. Nah, belajar 2. Nah, hasilnya bisa ditulis ke file. Kalau tadi ini kan hanya show aja kan, nah, show aja dia, filenya nggak berubah. Belajar set. Nah, untuk menyimpannya, mengeditnya pakai ini, pada panah. Belajar set. Sama juga dengan yang cut tadi. Cut. Kalau saya pengen simpan hasil perubahannya, pakai panah. Mau simpan kemana? Belajar cut. Belajar cut. Nah, seperti itu kira-kira. Cut in B. Kemudian kita coba yang sort. Saya buat file lagi nih, belajar sort. Nah, isinya ini. Saya copy dulu sebenarnya. Pakai shift V tadi katanya. Shift V panah. Kemudian Y paste. Paste. Coba ya, sort, belajar sort. Nah, tadi kan awal kan tidak urut ya, urut. Nah, perintah sort ini untuk mensortir lagi dia berdasarkan abjad nih, hurufnya. Kemudian ada lagi namanya unique incek. Nah, kalau ini kan di dalam file ini kan ada banyak kata-kata yang sama nih. Ada aktif, ada yang berulang. Kata-kata yang berulang. Nah, perintah unique itu artinya kita hanya print yang uniknya saja, yang salah satu saja yang di print, tidak di print semua. Nah, berarti ada 20 kata.